Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presma, salaman dulu dong. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih ya. Kita kembali lagi. Udah cukup lama kita break dari Lentera Ramadan. Lentera Aswaja spesial Ramadan sampai sekarang. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Presiden Mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Bagaimana nih Pres datang ke studio KPI ini? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Wah, Baru pertama kali. parah nih. Baru pertama kali masuk sini. Parah nih, Presiden baru pertama kali masuk sini. Tapi sengaja kita undang. Karena kenapa? Karena kita ini membutuhkan fasilitas loh. Gimana ini? Soalnya lighting cuma satu, kamera satu. Terus kamera juga kamera pribadi. Aduh, gak apa-apa ya, maaf ya Pres ya. Tapi satu peningkatan lah, maksudnya dari fasilitas. Agak deketan suaranya. Iya. Dari fasilitas yang ada, kita masih bisa menggunakan itu sebaik mungkin dan juga terus bisa mencari konten-konten terbaru pokoknya. Iya, benar. Jadi jangan sampai mengeluh terus, tapi kita tidak melakukan hal yang positif. Nah, justru itu saya mengeluh sambil melakukan. Gimana? Tetap ya kita juga nggak bisa langsung apa yang kita inginkan kita harus dapatkan ya. Iya, iya. Tapi secara yang kita dapatkan juga ada perlu proses yang kita inginkan gitu. Ya seperti saat ini nih kayak gini nih, itu tuh adalah proses kita untuk menunjang fasilitas yang ada gitu. Jadi kayak kita minta keluhan lah kayak hari ini kayak lighting baru satu gitu iya, ya, terus benar. kamera satu gitu. Tapi tetap kita juga jangan sampai kendor dengan hal itu semua. Nah, tapi tetap kita harus konsisten dan terus komitmen dalam menjalankan hal-hal positif teruntuk podcast hari ini gitu. Iya, benar. Aduh, jadi episode kali ini kita curhatan masalah anak KPI ini ya. Kekurangan fasilitas. Oh ya, maaf, ininya bisa dihadapin ini enggak? Jadi yang ininya tuh. Nah, puterin. Ininya agak nah, gitu. Oke, coba tes suaranya. Cek. Nah, gini lebih jelas. Oke, baik, Presma. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu nih namanya siapa. Oke, coba kenalin dulu dong. Kalau nggak tahu kebangetan sih sebenarnya. Iya sih benar. Saya juga tahu nggak ya? Ya namanya panjangnya Muhammad Baharudin Khautal. Ya bisa dipanggil Bahar, Uta, Udin. Tapi nggak cocok Udin? sih kalau Udin. Oh iya. Muhammad. Tapi kayaknya keren banget gitu kalau presiden namanya Udin gitu. Kayaknya belum ada gitu di Indonesia presiden namanya Udin. Udin sedunia. Oh iya. Tapi lebih terkenalnya itu Bang Uta ya. Ya. Oke, mantap nih. Pokoknya bagi mahasiswa yang ada keluhan tentang kemahasiswaan atau birokrasi atau apa, hubungi beliau. Karena Bang Uta ini yang mencakup semua, entah itu Himpro, UKM, apalagi ya, kemahasiswaan mungkin ya. Walaupun di atasnya juga masih ada gitu, masih ada rektorat gitu ya. Oke, Bang, jadi gimana nih? Ada isu terbaru nggak di kampus ini? Isu terbaru. Isu sih sejauh ini belum ada ya, paling kita baru melihat kemarin teman-teman duta itu menjalankan penerimaan mahasiswa baru sih sebenarnya. Oh iya. Ya, baru ada golongan pertama. Oh iya, sekarang ini ya yang mahasiswa semester 6 itu mau KKN ya? Iya, mau KKN tuh. Ah bener nih, Bang Uta juga nih mau KKN ya? Aduh. Gimana nih dengan kesibukan sebagai Presma, terus sekarang juga menjalankan mau ada tugas KKN juga kan? Gimana prospek kedepannya atau tugas kedepannya itu apakah sebagai jabatan Presma itu masih tetap terhandle? Sedangkan kan sekarang semester 6 mulai sibuk-sibuknya ya bikin skripsi, KKN juga, Sempro ya, sem segala macam. Gimana tuh? Jujur sih kalau saya pribadi karena sudah terbiasa di organisasi ya dan juga berhubung anak manajemen ya. Oh, mantap nih. Ya, jadi perlu yang namanya kita mengelola waktu gitu. Atau manajemen time waktu. Jadi bagaimanapun apalagi hari ini dari segi organisasi kita ngejabat sebagai presiden lah atau Presma gitu. Yeah. Dan kita juga semester 6
lagi menghadapi KKN, bagaimanapun kita harus stabil untuk menjalankan itu semua. Karena ketika nanti ke depan kita hanya fokus satu gitu, tapi kita punya tanggung jawab yang lain, takutnya malah terbengkalai seperti itu. Jadi di sana harus ada manajemen waktu, kemudian juga ada, memang perlu komitmen sebenarnya. Benar sih, benar. Gitu. Berarti benar-benar harus segala matang, segala semuanya itu harus dipersiapkan matang-matang gitu ya. Soalnya ya lumayan juga gitu kan menjabat di pejabat kampus gitu kan, walaupun ya mungkin ini disebutnya miniatur negara gitu kan ya. Tapi kan ini juga kita belajar untuk berpolitik juga, belajar untuk berorganisasi juga, bener kan ya. Makanya di sini kita itu melatih untuk melatih untuk benar-benar dewasa gitu sih menurut gua Maya. Benar gak? Belajar menjadi seorang yang bisa dewasa sih sebenarnya. Nih mau banget perasaan ini di atas itu. Oke, sorry. Oke, ngomong-ngomong kakaknya di mana? Di Desa Bunar di daerah Cigudeg. Oh. Iya. Itu deket sama Desa Penari gak? Gue ngeri kalau denger KKN itu. Iya. Kalau Cigudeg Desa Bunar itu kesana dikit Manokwari lah ya. Manokwari, Cigudeg. Iya. Soalnya di sana juga lumayan serem juga kayaknya. Iya. Kelapa sawit lah ya ini. Oh iya. Mulai KKN-nya tanggal berapa tuh? Mulai KKN kita tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 ya? Berapa hari lagi berarti? Sekarang tanggal 23. 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Bih, gila nih. Oke, kita doain mudah-mudahan KKN-nya ini lancar gitu. Amin. Bener ya. Terus persiapan buat KKN-nya udah sejauh mana nih? Alhamdulillah kalau buat KKN sendiri, teman-teman dari kelompok saya pribadi udah observasi lapangan udah 2 kali dan udah nemuin kepala desa, RW/RT, kita udah silaturahmi dan alhamdulillah juga udah punya tempat di sana. Alhamdulillah warga di sana juga udah welcome kepada kita semua. Tinggal nanti ke depan kita harus tahu kebutuhan masyarakat apa dan nanti bisa disinkronkan dengan program kerja kita. Wih, mantap sih. Mantap nih, gila keren banget. Salah satu program kerjanya apa nih yang mau diaplikasikan di desa tersebut? Ya, kalau masalah pendidikan sih itu udah hal memang yang tanggung jawab kita ya. Iya. Kayak hari ini masih banyak di desa-desa yang kadang sudah lulus SMA atau sederajat ya, itu dia banyak yang kerja dan juga banyak juga yang memang nggak sekolah gitu ya. Minimal kita hari ini bisa mengimplementasikan lah ilmu-ilmu yang kita punya gitu loh. Walaupun nggak banyak gitu ya, tapi kita bisa mengajarkan apa yang kita punya ke anak-anak. Kemudian program yang memang ingin diberikan ke sana juga kayak ya kita lebih ke arah menyesuaikan keadaan di sana. Di sana memang lebih ke arah petani. Gitu. Iya. Kita insya Allah juga ingin kolaborasi dengan warga di sana, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat sana gitu. Walaupun ya bahasanya kita juga tidak bisa menjamin ya hal itu. Iya, benar. Yang kita sudah berusaha. Iya, karena risiko itu pasti ada gitu ya. Ngomong-ngomong, itu kan masalah KKN ya, masalah semester 6. Nah, sekarang ini kan udah menjabat berapa lama nih sebagai presiden mahasiswa? Udah 1 semester lebih sih kayaknya. Sekitar 6 bulanan ya? 6, 7, 8 lah. 8 bulan? 7 bulan. Ya, berarti sekitar 1 semester lagi ya jabatannya ya. Nah, bagaimana sekarang kan pejabat kampus kan bukan cuma presiden mahasiswa dong ya. Kan ada Himpro juga, ada MPM, ada KPRM, ada UKM juga. Nah, sekarang kan banyak UKM yang UKM yang mungkin dia nggak ada perkembangannya mungkin. Dalam arti maksudnya dia susah berkembang gara-gara mungkin banyak keluhannya itu masalah fasilitas mungkin. Ya, kebanyakan UKM itu keluhannya ya masalah fasilitas. Entah misalkan kayak saya juga ikutan UKM nih. Ngomong-ngomong, saya juga ikutan UKM akustik. Nah, akustik sendiri itu nggak ada fasilitas alat musik satupun di kampus. Nah, itu makanya ketika latihan tuh atau manggung atau itu menggunakan alat pribadi gitu. Nah, kalau dari Presma sendiri bagaimana untuk menanggulanginya gitu supaya UKM itu bisa bisa aktif lagi gitu. Berhubung memang berbicara tentang kampus sendiri, kita masih baru berusia 6 tahun kemarin ya. Iya, benar. Dan sebentar lagi juga kita akan berusia 7 tahun. Secara pandangan umumnya 7 tahun itu ya baru masuk SD lah ya. Iya, benar. Bahasanya kita baru bisa mengenal hal-hal baru. Melihat dengan keadaan kampus hari ini sebenarnya udah luar biasa lah. Iya, benar. Apalagi
daerah Bogor Barat khususnya, alhamdulillah Iya, iya. Ayuki ini sudah bisa melesat lebih 2 langkah lebih maju lah. Iya benar. Oh iya, kemarin juga kan kita mengikuti lomba tingkat provinsi ya. Ah, ya, alhamdulillah. Kita ada juara juga ya. Alhamdulillah. Juara apa itu? Juara aplikasi Iya, IT. IT. Iya benar. Tingkat provinsi. Gila sih. Alhamdulillah. Mantep banget, keren. 1 langkah bisa memulai lebih baik lah gitu. Iya. 1 langkah lebih baik lah gitu. Terus juga ya melihat tadi yang udah ditanyain juga kayak memang secara fasilitas kayak gedung sih udah alhamdulillah ya. Tapi kan belum bisa ke arah menunjang untuk teman-teman UKM, Himpro gitu loh. Iya, iya. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap kita tetap harus komunikasi juga sama pihak-pihak kampus. Dan tapi tetap kita juga jangan terlalu memaksakan lah bahasanya. Iya. Kayak kita nggak ada fasilitas tapi kita nggak berjalan, minimal kita berjalan dulu aja dan terus bahasnya komunikasi gitu loh. Iya, Gitu. iya. Pasti ke depan juga kampus pun memikirkan hal itu gitu. Oh iya, berarti harus ada buktinya dulu gitu ya? Ya, Oh iya, benar sih. jadi kita sudah melakukan hal suatu berarti kampus tuh kayak ya berarti emang ada gitu loh kayak gitu. Tapi ke depan juga mungkin ini juga harus diperhatikan Iya, gitu iya, loh. iya. Biar nanti ke depan khususnya Ormawa ya, Iya, itu benar. dari BEM-nya, MPM, kemudian Himpro, terutama UKM juga bakal harus diperhatikan. Apalagi memang UKM inilah jantung dari Ormawa sendiri, karena Iya, kan iya. minat bakat mahasiswa ya tertuang di sana gitu loh. Bener sih, bener. Karena kalau tidak ada UKM kayaknya bete banget gitu ya. Organisasi tapi kita nggak punya Iya. kompetensi atau wadah buat kayak hobi kita kayak main futsal, Iya, kita sukanya benar. musik atau Iya. kita sukanya bela diri gitu. Heeh. Ya susah juga gitu. Kalau hobinya renang gimana nih? Soalnya di sini gak ada kolam renang. Doain aja. Doain aja kita mudah-mudahan dapat juga. Iya. Bikin kolam renang lah di lantai 3 sana gedung. Kalau minimal kita cigatit lah ya. Iya bisa. Tapi ya kerennya Ayuki ini baru 6 tahun ini sekarang ada mahasiswanya 1,6 juta ya. 1.600. 1.600. Dan sekarang udah mulai penerimaan mahasiswa baru kan Ya. di PMB. Nah, sekarang itu targetnya mahasiswa 1.000 mahasiswa. Nah, Presma sendiri udah tahu belum masalah PMB tersebut? Sekarang apa udah mencapai target atau belum? Kemarin sih info yang saya dapatkan ya untuk gelombang pertama memang itu rekor terbaru. Itu ada 270 mahasiswa yang daftar dibanding tahun kemarin. Gelombang pertama itu kan memang berbeda ya di tahun Iya, kemarin. iya, iya. Tapi untuk gelombang kedua, gelombang ketiga kan memang belum dilaksanakannya tes ya. Iya. Jadi sejauh ini sih baru sampai gelombang pertama doang gitu. Oh iya. Berarti ada peningkatan berarti ya? Ada peningkatan. Mudah-mudahan kita doain Ayuki ini bisa mencapai target 1.000 mahasiswa. Amin ya Allah. Berarti parkiran bakal lebih sempit lagi nih. Perlu diperhatikan lagi ya. Iya. Soalnya apalagi kalau kelas karyawan, gila. Parkiran tuh yang biasanya kalau kelas reguler itu ya paling 2 baris, 3 baris ya. Ini mah buset bisa sampai 6 baris. Total penuhin. Itu makanya ya mudah-mudahan semakin banyaknya mahasiswa juga, semakin fasilitas semakin naik lagi gitu Iya, kan. amin. Iya, makanya saya juga kan hobinya di ini ya, di media gitu Iya. kan. Kemarin juga alhamdulillah nih Pres. Saya ini Apa bikin film. Oh, bikin film. Iya, nanti tonton nih. Film emang bikin apa emang tugas tuh? Ini tugas. Oh, tugas, iya. Tugas. Cuma tugasnya itu kan disuruh bikin video. Ya udah, kelompok saya inisiatif bikin film pendek aja. Iya. Di situ saya totalitas banget lah gitu. Karena emang hobi saya di situ kan. Nanti judulnya ini sebenarnya belum tahu sih ini judulnya. Iya. Pokoknya mah tentang inilah tugas masa Ildinia. Iya. Saya temanya ngambil tentang mencium tangan ulama dan guru. Pokoknya ini keren banget, insya Allah. Wah ya. Iya, harus dong. Harus totalitas ya. Makanya saya pengen buktikan nih dengan alat yang seadanya, dengan fasilitas yang seadanya, pengen membuktikan bahwa dengan alat seadanya juga bisa menghasilkan karya yang wah gitu. Iya. Oke, wajib nonton ya. Tonton. Nih, nanti insya Allah malam ini kalau nggak besok akan saya upload nih di YouTube. Subscribe gak? Harus dong. Harus subscribe. Dong. Iya dong. Iya. Soalnya gratis subscribe. Jangan lupa channel ini juga. Oh ya nanti filmnya insya Allah kita diupload di channel ini di KPI Ayuki TV. Oke mantap. Sudah berapa lama ini? Hah?
15 menit, masih lama ini. Selama ya. Iya, ada waktu sekitar 23 jam lagi lah. Sehari berarti ya. Kita seharian ngobrol aja di sini. Oke, oh ya ngomong-ngomong sekarang kan ini ya bentar lagi ujian akhir semester ya? UAS. UAS. Iya, UAS. Kalau semester 6 ini ada UASnya nggak? Tetap kita ada UAS, tapi lebih ke arah kebanyakan tugas ya. Oh, tugas. Tugas-tugas semester akhir lah, kayak kemarin juga di mata kuliah manajemen perguruan tinggi disuruh observasi ke kampus-kampus yang memang sudah lebih bagus daripada kampus kita. Oh, Kemarin sempat ke IPB, terus juga ke UIK gitu loh. Jadi bagaimana perbandingan lah, atau kita mengambil nilai-nilai positif untuk kita bisa kembangkan di kampus kita gitu. Oh, mantap sih ini. Berarti selain KKN ada UAS juga ya? UAS tetap kita jalankan. Beres UAS baru KKN. Padat banget. Kirain saya cuma KKN itu udah termasuk UAS gitu. Itu jadi mata kuliah kayaknya ya, jadi SKS gitu. Oh iya ya. KKN itu. Berarti bentar lagi dong nih lulus ya? Setelah KKN ini ya apa? Beres KKN ada PPL ya? Lokakarya dulu, Lokakarya, Lokakarya. Sempro baru PPL. Ternyata kuliah itu bukan cuma belajar di kelas doang gitu ya. Iya. Pusing-pusingnya itu ya semester akhir kan. Oke, kembali lagi ke masalah organisasi mahasiswa Ormawa. Oke, jadi gini, saya mau nanya sekarang itu di BEM ya, terutama BEM ya, sebagai ini Bang Uta ini ngejabat sebagai Presma. Nih dalam waktu dekat ini ada program apa nih? Untuk di bulan Agustus sendiri kan melihat teman-teman juga kemungkinan setelah UAS libur ya. Kemungkinan libur, tapi kita juga pengen tetap ngadain kayak satu agenda, kalau enggak satu perlombaan, kita pengen ngadain webinar. Oh iya. Jadi perlombanya di webinar? enggak. Oh enggak. Kalau misalkan Kirain saya panjat pinang virtual gitu. kalau lombanya sih pengennya kayak kita ngadain debat ilmiah ya. Oh, iya. Itu per himpro nanti. Jadi kayak langsung satu tema, teman-teman bisa mempelajari atau bisa debat ilmiah di sana gitu loh. Oh iya. Gitu. Wah. Itu baru prospek aja ya. Wah, keren sih ini. Kayaknya gue harus ikutan nih. Gue pengen ini dong request temanya itu tentang IT. Tentang media. Udah juara satu pasti, juara satu. Ya belum pasti. Belum tentu dong. Siapa tahu dari prodi lain juga ada yang lebih ada yang lebih jago gitu di media gitu kan. Cuma ya saya mah pengen main aman aja gitu. Ya, terus berarti untuk sejauh ini ada rencana buat bikin webinar sama perlombaan itu ya di bulan Agustus? Iya sih, itu baru rencana ya. Karena pasti takutnya kita ngadain kegiatan yang sifatnya offline, takutnya teman-teman semua pas ketika saat libur itu nggak ada gitu loh. Oh iya. Berarti setelah UAS itu libur berapa lama ya? Kemungkinan 1 bulanan. 1 bulan? Iya. Aduh, libur 1 bulan nih. Kayaknya bakal bete nih. Tapi kayaknya kalau misalkan bikin kegiatan juga di libur juga boleh gitu ya? Ya bisa. Iya. Kalau misalkan Himpro KPI rencana nih gini Pres. Dari Himpro KPI ini mau bikin profile kampus. Oh iya. Nah gitu, makanya rencananya itu ke depan pengen ngajakin kerjasama tuh sama BEM. Bukan cuma sama BEM aja sih, semua Ormawa gitu termasuk UKM, supaya nanti kita itu kerjasama untuk bikin profil kampus. Bagaimana tuh, bisa nggak? Bagus malah kan. Jadi kita juga menampilkan isi dalam kampus kita gitu loh ya. Itu entah itu dari segi akademiknya maupun dari organisasinya. Dan itu juga salah satu kita mensiarkan kepada khususnya mahasiswa baru nanti. Ini loh kampus yang ada kita tuh seperti ini. Oke. Jadi gini konsepnya belum beres sih lagi mau bikin konsepnya dulu. Nanti kedepannya gue ini pengen ngajakin pengen minta bantuan ke BEM terutama Presma untuk ngarahin ke semua Ormawa gitu supaya bisa diajak kerjasama ketika pembuatan profil kampus itu. Oke, bisa ya? Bisa lah. Oke. Kan dari awal juga kita sudah bisa harus menjaga harmonisasi kita gitu. Iya, benar sih. Di awal kegiatan hingga sampai rapat kerja pun kita kan seperti itu. Ada acara harmonisasi juga ya kemarin. Alhamdulillah. Itu salah satu implementasi yang baik lah gitu ya. Oke. Udah berapa lama ini? 20. Ada 10 menitan lagi lah kita ngobrol lagi.
Jadi apa ya? Saya bingung nih. Oh ya, dalam liburan ini kan selama sebulan juga lumayan lama gitu ya. Kalau misalkan nih, apa ya? Jadi si apa? Himpro ini, jujur nih kalau Himpro KP ini kebanyakan kalau misalkan bikin acara, oh ya, bikin acara itu bukan tanpa ya, jarang banget buat minta dana ke kampus gitu ya. Ya, terus. Jadi maksudnya Presma tahu nggak masalah anggaran untuk kegiatan setiap Himpro gitu ya? Kalau nggak salah saya pernah dengar di acara harmonisasi masalah anggaran gitu kan, masalah anggaran buat acara perhimpro. Katanya kalau misalkan di apa ya buat acara buat Himpro itu ada masing-masing tergantung jumlah mahasiswa di Himpro tersebut. Apa bener nggak sih? Itu ketika memang kalau nggak salah yang disampaikan sama Pak Abdul ya. Iya iya iya. Ini iya, bener. ketika nanti memang sudah jadi badan otonom. Nah, sedangkan di kampus kita ini masih bahasanya subsidi Oh, iya, iya, silang iya. gitu loh. Nah, jadi belum bisa dihitung kalkulasinya per orang. Oh gitu, iya iya. Oh berarti masih aman gitu. Berarti kalau misalkan setiap tahun setiap kegiatan itu minta dana ke kampus gimana? Bisa. Nah, seharusnya sih ketika Himpro atau UKM itu mengajukan dana kampus ya, seharusnya ada mengetahuinya. Iya. Gitu biar nanti ke depan Mengetahuinya itu siapa? Presma? ya Oh iya iya boleh. Presma atau bisa yang mewakili lah gitu. Biar nanti ke depan berapa pengeluaran yang kita anggarkan itu kita tahu gitu loh. Oh gitu ya. Termasuk pengajuan dana apa ya? Misalkan buat alat gitu juga bisa ya? Ya. Oh, iya, Asis tidak asisnya kan itu Iya, kampus. Karena saya dengar bukan ini ya. Saya cuma dengar gitu dari himpro lain katanya apa ya? Kalau minta dana ke kampus itu suka apa ya? Birokrasinya lumayan banyak juga gitu kan. Birokrasinya ke sini. Makanya saya kalau misalkan di himpro KP ini ya, di himpro KP ini ya usahain bikin acara itu ya minim budget gitu. Iya. Kalau bisa ya gua apa ya tugasin ke anak-anak kalau misalkan bikin acara, kalau bisa mah bisa ngasilin duit di situ. Ketua Ridwan ini sangat keren banget tuh kayaknya. Soalnya anak-anaknya ya. gue ini apa ya dari dulu itu seneng bisnis gitu, makanya daripada kita minta dana ke kampus sudah gitu habis, mendingan ya udah kita pakai dana seadanya. Kalau misalkan masih bisa pakai uang kas, udah gitu ya udah. Kalau bisa mah bisa ngasilin duit di situ kan lumayan, bisa buat makan atau bisa buat beli alat lagi kan lumayan gitu. Ya, kalau masalah pengajuan dana pun kan emang ada hak kita ya, karena kita setiap semesternya itu kan kita masih uang kemahasiswaan ya. Jadi pengajuan dana tuh nggak masalah, tetap memang harus kita ngajuin gitu loh. Nah, masalah kayak berapa yang keluarin itu kan ya itu urusan belakangan lah ya. Yang penting kita udah mengajukan. Kalau misalkan kita ngajuin tapi kita ngedumel sama aja kita tidak melakukan hal apa-apa, tapi kita sudah mengomentari hal itu tersebut. Oh iya benar. Gitu. Terus ini kan kalau mahasiswa baru itu masuknya bulan apa ya? September kayaknya. Oh, September. Oh iya. Sekarang kan berarti Juli, Agustus, September. Sekitar 1 bulan lebih lah ya. Iya. 1 bulan lebih lagi. Nih, ada ini enggak pesan-pesan buat calon mahasiswa baru? Ini kan udah ini kita share ke calon mahasiswa baru. Kita bakal share nih dari Presma sendiri ada ini enggak ada pesan-pesan atau misalkan ada satu patah dua patah kata buat Camaba ini supaya mereka itu pada semangat gitu buat kuliah di sini gitu. So, ke kamera coba. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru yang nanti bakal jadi mahasiswa baru khususnya di Institut Mulka Islami, teman-teman semua jangan pernah merasakan bahwasannya kuliah di sini kalian kayak ngerasa teman-teman kalian misalkan ada yang masuknya di negeri gitu loh, ada yang masuk juga yang kampus-kampus ternama lah ya. Iya. Jangan merasa introvert atau malu gitu. Kita kampus yang memang tidak besar lah ya. Iya. Tapi tanamkan pada diri teman-teman semua, khususnya teman-teman Camaba ya. Iya benar. Pesannya kayak gini. Ketika kalian besar atas nama kampus kalian, itu adalah hal yang sudah biasa. Iya. Tetapi kalian ketika kalian bisa membesarkan nama kampus, ketika kalian bisa membesarkan nama kampus dengan
nama kita atau atas nama kita itu adalah kalian luar biasa. Luar biasa sih, gitu. benar. Ya, berarti intinya jangan apa ya. Tapi menurut gue masih Ayuki mah keren sih. Iya. Iya, walaupun bagus. gue juga dulu itu pengen ke sekolahan, pengen ke kampus yang elit dulu, tapi dompet berkata lain. dulu gue pernah dapat beasiswa sih di tau nggak BINUS? Ya tahu benar. Iya, kampus swasta termahal di Indonesia. Ternama banget lah itu ya. Iya, gila. Per semesternya 16 juta. 10 kali lipat di situ. Tapi dulu tuh cuma dapat beasiswa di awal doang. Akhirnya ya udah untuk memutuskan tidak diterusin karena ya gimana kalau diterusin gitu. 2 semester aja kayaknya udah miskin. Tapi gue nggak nyesal gitu kalau masuk ke sini. Gue justru ngerasa seneng gitu. Walaupun misalkan di sini fasilitas belum lengkap atau apa gitu kan. Tapi di sini kita masih bisa berekspresi gitu, masih bebas gitu, nggak ada batasan-batasan apa. Ya udah, ketika kita pengen melakukan sesuatu yang menurut kita keren gitu kan, ya tetapi ya kita tahu batasan norma-norma atau etika gitu kan. Ya udah lakuin aja, kayak gue bikin film atau apa, ya udah walaupun kemarin itu capek banget gila. Tuh pemerannya itu Akbar. Ya, jadi ya gitu, maksudnya di sini tuh calon kampus ternama sih kayaknya di Bogor. Amin. Iya bener ya. Dalam 6 tahun aja udah segini gitu kan. Wah, keren banget. Iya. Kalau jujur gue boleh cerita gak? Iya, mangga. Kalau gue boleh cerita, dulu sempet lah ya, mau ngampus di kampus negeri lah ya. Kayak gue masuk UIN lah, atau gue pengen masuk UNJ gitu. Iya. Dulu memang awal-awal ya, karena teman-teman gue dulu kayak gitu. Masuknya gue pengen negeri gitu lah. Di saat itu takdir berkata lain lah. Iya, benar. Karena memang orang tua pun tidak mengizinkan kuliah di luar Bogor gitu. Jadi kayak memang biar bisa pulang pergi atau bisa by the way, rumahnya di mana nih? di Dramaga. Oh, Dramaga. Ya, bisa pokoknya bisa orang tua bisa kontrol ya sama kita gitu kalau ada apa-apa. Akhirnya saya pun nyari kampus gitu loh. Ke Juanda, ke UIK gitu loh. Akhirnya udah ke sana tapi nggak tahu kenapa memang saya juga alumni UKI ya. Akhirnya saya memberanikan diri ke sini gitu loh. Oh iya. Dan saya berprinsip waktu itu kalau sampai saat itu saya masih memikirkan gengsi diri saya, mungkin sampai kapanpun saya nggak bakal mau untuk menerima apa yang kita punya gitu. Iya benar ya. Kayak kita memaksakan hal itu kayak kita masuknya harus negeri atau kayak ke kampus swasta tapi itu bayaran mahal. Padahal kan namanya ekonomi kan kita nggak ada yang tahu lah. Benar. Akhirnya saya berprinsip melepaskan gengsi gitu. Akhirnya saya masuk kampus Ayuki. Alhamdulillah juga banyak pengalaman yang kita bisa cari dan alhamdulillah juga dari situ kita belajar gitu loh bahwasanya kita nggak perlu gengsi gitu. Kita juga apa yang kita bisa berikan ya kita tampilkan. Dan akhirnya juga alhamdulillah pada saat ini ikut organisasi gitu loh. Terus juga ya ikut kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah bisa seperti ini gitu. Sampai pernah dulu gitu kayak masih mikirin gengsi ya. Masih ngampus gitu kayak gak mau ikut organisasi gitu. Gak mau pengen jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Kupu-kupu aja terus ya habis pulang kuliah nongkrong gitu. Tapi sampai udah semester 3 sering ngobrol sama senior juga gitu bahwasannya pengalaman yang nggak ada di kampus itu kita nggak bakal bisa dapetin. Iya benar. Gitu. Apalagi ya organisasi yang di kampus. Iya. Gitu. Benar. Walaupun bahasanya pengalaman bakal kita bisa dapatkan dimanapun kita berada. Benar. Tapi kayak ngampus nih, kita punya pengalaman organisasi di kampus, itu kita nggak bisa dapetin selain kampus gitu. Iya sih benar. Ya gak? Gue juga ngerasain sih, maksudnya hal-hal yang berharga itu kan ya kampus itu kan kalau di kampus itu ya paling cuma belajar, ya kan belajar UAS gitu kan. Tapi justru pengalaman yang berharga itu pengalaman yang sangat keren itu menurut gue ya di luar gitu, entah itu di organisasi, di UKM, kayak gini aja di podcast kan nggak ada di kelas, bener kan ya? Tapi ngobrol biasa aja kan? Iya ngobrol-ngobrol biasa, tapi kan kalau kayak gini kan didapetinnya di luar ini kan, di luar kelas gitu. Bener sih, soalnya gue sepakat nih, soalnya ayam itu lebih mahal ayam kampung daripada ayam negeri. Bener gak? Karena apa? Karena ayam kampung lebih enak. Bener gak? Iya. Walaupun ayam negeri udah banyak gitu kan, tapi ayam kampung itu tetap lebih mahal. Spesial banget. Parah ya? Gila, keren. Makanya dari situ gua ngerasa gua harus nyari pengalaman ya organisasi kampus. Iya.
Oke, karena kita sudah berpanjang lebar juga ya Pres ya. Iya. Makasih banyak udah mau datang ke sini walaupun Siap. seadanya gitu kan, nggak disuguhin apa-apa, cuma disuguhin bingkai-bingkai sama buku aja. Oke, mantap nih ya. Oke, salaman dulu dong. Thank you. Oke, thank you juga. Semoga tetap berjaya nih Ayuki dan Amin, bandnya, amin. oke, dan semua Ormawa. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ke semuanya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.